warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dwi Nurmawati, SKM MKM. Saya adalah dosen tetap yang bertugas di Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Esa Unggul Jakarta. Video pembelajaran yang saya buat kali ini adalah ditujukan untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu PDD UKT-PT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya berikan sebagai contoh adalah mata kuliah Ekonomi dan Pembiayaan Kesehatan. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan semester 2 dengan bobot 3 SKS. Sistem pengajaran pada mata kuliah Ekonomi dan Pembiayaan Kesehatan ini diberikan secara luring dan daring. Secara luring diberikan untuk sesi-sesi ganjil dan secara daring diberikan pada sesi-sesi genap. Dengan tentunya merujuk kepada metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada awal pembelajaran, saya akan memberikan materi terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan melakukan interaksi tanya jawab dengan mahasiswa, dan kemudian diakhiri dengan memberikan tugas atau assessment secara berkelompok kepada mahasiswa. Capaian dalam pembelajaran mata kuliah Ekonomi dan Pembiayaan Kesehatan ini adalah: 1. Mahasiswa memiliki penguasaan dasar atau prinsip ilmu kesehatan masyarakat pada tingkat sintetis yang menjadi substansi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat setinggi-tingginya melalui 10 fungsi kesehatan masyarakat yang esensial. 2. Mampu menerapkan pengkajian dan analisis ekonomi serta situasi kesehatan masyarakat. 3. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dengan mengkaji pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian kesehatan masyarakat. Materi yang saya berikan pada mata kuliah Ekonomi dan Pembiayaan Kesehatan ini antara lain terdiri dari 1. Konsep dasar ekonomi. 2. Kegiatan-kegiatan ekonomi. 3. Konsep ekonomi kesehatan. 4. Pasar pelayanan kesehatan. 5. Konsep demand dan supply dalam sektor kesehatan. 6. Konsep biaya dan analisis biaya kesehatan. 7. Tarif pelayanan kesehatan. 8. Evaluasi dalam sektor kesehatan. 9. Pembiayaan dan penganggaran kesehatan. 10. Sumber pembiayaan dan penganggaran kesehatan. 11. Dasar asuransi kesehatan. 12. Konsep asuransi kesehatan tradisional dan managed care. 13. Penerapan sistem dan pembiayaan kesehatan di negara maju dan berkembang. Dan yang terakhir adalah tentang sistem dan pembiayaan kesehatan di Indonesia. Materi yang diberikan pada pembelajaran di mata kuliah Ekonomi dan Pembiayaan Kesehatan ini merujuk kepada baik buku-buku dan jurnal-jurnal penelitian yang terkait. Antara lain buku Ekonomi Kesehatan yang dikarang oleh Murti Bisma, kemudian buku terkait dengan memahami penggunaan ilmu ekonomi dalam manajemen rumah sakit, karangan Trisnantoro Laksono, dan juga buku-buku terkait dengan dasar-dasar asuransi dan jurnal-jurnal penelitian yang terkait.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman mahasiswa semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sudah pada makan siang semuanya? Sudah. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nanti tidak mengantuk ya sampai dengan pembelajaran selesai. Oke, baik. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita pada siang hari ini, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kelancaran ya, dapat menyerap pengetahuan yang kita kita dapatkan pada hari ini dengan baik ya. Begitu berdoa dipersilahkan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tiada henti. Baik, teman-teman semuanya, kita akan hari ini tentang sistem pembiayaan kesehatan di negara maju dan berkembang ya. Tetapi sebelumnya saya pengen tahu dulu nih, minggu lalu materi kita tentang apa? Masih ada yang ingat nggak? Asuransi kesehatan, dasar asuransi kesehatan dan manajemen. Capaian pembelajaran dari sisi pengetahuan, di mana mahasiswa bisa menjelaskan bagaimana konsep dasar dari sistem pembiayaan kesehatan. Kemudian juga mahasiswa bisa mengidentifikasikan bagaimana perbedaan sistem pembiayaan kesehatan yang ada, baik di negara maju dan di negara berkembang. Dan kemudian mahasiswa bisa menganalisa tantangan-tantangan apa saja dan hambatan dalam sistem pembiayaan kesehatan. Kemudian terkait dengan capaian pembelajaran keterampilan, mahasiswa diharapkan mampu membandingkan bagaimana model kesehatan ya, pembiayaan kesehatan di antar negara. Kemudian mengembangkan rekomendasi kebijakan terkait dengan pembiayaan kesehatan dan bagaimana menginterpretasikan data pembiayaan secara kritis. Ini capaian pembelajaran dari sisi keterampilan ya. Dan kemudian terkait dengan sikap, capaian pembelajaran ini ya ditujukan agar mahasiswa mampu menunjukkan kepedulian terhadap akses layanan kesehatan. Yang kedua, berpikir secara etis, reflektif dalam merancang sistem pembiayaan kesehatan ya. Dan kemudian tentunya berkomitmen terhadap keberlanjutan dari sistem kesehatan nasional. Kita sebelum masuk ke apa itu sistem pembiayaan kesehatan, ada yang masih ingat dengan pembiayaan kesehatan? Kita sebelumnya pernah membahas ini di sesi pembiayaan kesehatan di bagian asuransi kesehatan. Ada yang ingat? Sistem pembiayaan kesehatan adalah besaran yang harus disediakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Ya, besaran yang kita butuhkan ya untuk kita mendapatkan upaya kesehatan. Tapi dari perspektif kita sebagai konsumen. Iya. Kalau perspektif kita dari segi penyedia pelayanan kesehatan, tentunya adalah besaran dana yang kita butuhkan untuk bisa menyelenggarakan pelayanan kesehatan ya, sehingga tujuan kesehatan nasional kita bisa tercapai gitu ya. Kemudian kita masuk kepada sistemnya. Sistem pembiayaan kesehatan apa sih? Sistem pembiayaan kesehatan adalah Mekanisme ya, sebenarnya adalah mekanisme dan struktur dari suatu negara untuk mengelola bagaimana dana layanan kesehatannya itu ya. Ada beberapa tujuan dari sistem pembiayaan kesehatan. Saat dilihat bahwa tujuan sistem pembiayaan kesehatan tentunya pertama adalah untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan. Tentunya kalau pembiayaan kesehatannya bagus, akses yang diberikan kepada masyarakat itu tentunya juga lebih luas ya. Kemudian akses lebih rata, lebih adil
kemudian akses layanannya adil, efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan dana kesehatan, dan kualitas pelayanan kesehatan tentunya dapat terjamin. Ya, oke. Kita langsung saja kepada bagaimana sistem pembiayaan kesehatan. Ya, kita lihat dari sistem pembiayaan kesehatan di negara-negara berkembang dan di negara maju. Kalau Indonesia ini termasuk negara apa? Negara berkembang. Oke. Kalau gitu saya mulai sistem pembiayaan kesehatan negara berkembang. Kita mulai dari Indonesia ya. Oke. Yang pertama Indonesia. Kita tahu bahwa kita punya sistem pembiayaan kesehatan dua ya. Jadi dari asuransi kesehatan nasional dan asuransi kesehatan komersial ya. Nah, kita punya asuransi sosial, kita punya asuransi komersial. Asuransi sosial atau kita sebut program JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, itu dilaunchingkan oleh pemerintah Indonesia per 1 Januari 2014 yang kemudian dikelola oleh BPJS ya, dipercayakan kepada BPJS ya, sebuah badan independen untuk mengelola program ini ya. BPJS itu adalah Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Nah, dasar hukumnya ada dua. Dasar hukum yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN-nya sendiri, dan kemudian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 terkait dengan BPJS-nya. Ya. Tujuannya dari penyelenggaraan JKN ini adalah untuk tentunya menjamin seluruh warga negara Indonesia mendapatkan akses layanan kesehatan yang menyeluruh, yang layak, tanpa kesulitan finansial, biaya, dan bisa mewujudkan universal health coverage ya. Jadi pelayanan yang menyeluruh. Kemudian kita lanjut ke Nigeria. Nigeria juga termasuk salah satu negara berkembang ya. Jadi Nigeria ini merupakan salah satu negara yang berkembang di Afrika dan saat ini tengah berupaya untuk memperbaiki akses layanan kesehatannya ya. Nah, di sini Nigeria punya sistem pembiayaan kesehatan yang sifatnya fragmented. Fragmented itu terpecah-pecah gitu. Ya, ada kombinasi antara dana pusat, dana daerah, kemudian pendanaan donor dari luar negeri, asuransi sosial nasional, dan juga tingginya pembayaran secara langsung atau out of pocket. Jadi pembayaran dari pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dilakukan secara langsung ya, dengan uangnya sendiri. Oke, kemudian yang ketiga, negara Bangladesh. Negara Bangladesh ini didominasi oleh pembayaran langsung atau out of pocket, di mana 67% sekian ya dari total pengeluaran kesehatannya itu dari out of pocket ini gitu. Jadi bisa dominasi sekali. Kemudian sangat terbatas dalam cakupan asuransi. Jadi asuransinya sangat minim sekali. Negara ini punya persentase PDB-nya untuk sektor kesehatan hanya kurang dari 1%. Kalau kita berapa? Alokasi sumber daya, alokasi dana untuk sektor kesehatan kita berapa persen? Ada yang tahu? 5? Ya, sekitar 5% dari APBD, 5% dari APBN setelah dikurangi gaji ya. Nah, kalau di Bangladesh ini kurang dari 1%. Nah, dan mereka sangat bergantung kepada donor ya, pada donor misalnya WHO, UNICEF, Gavi itu untuk beberapa program penyakit mereka ya. Kemudian asuransi swasta itu penetrasinya sangat minim sekali. Di Indonesia juga masih minim ya penetrasi asuransi, terutama asuransi kesehatan komersial ya. Dan kalau di Bangladesh itu hanya kurang dari 1% penetrasi di dunia asuransinya.
mereka 1% dari populasi. Sementara berdasarkan data dari World Population Review, itu populasi di Bangladesh saat ini per Juli 2025 mencapai 175 juta ya. Jadi hanya 1% dari 175 juta sekian. Gitu. Nah, sementara untuk pertumbuhan penduduknya itu sekitar 1,1 juta per tahunnya. Pertambahan penduduknya cukup tinggi ya, 1 juta. Tapi penetrasi di dunia asuransinya kecil. Okay. Tantangan yang dihadapi dalam sistem pelayanan pembiayaan kesehatan, dalam sistem pembiayaan kesehatan di negara berkembang ada beberapa ya. Kalian bisa lihat bahwa di negara berkembang umumnya pendanaan terbatas ya. Kemudian tadi kita sudah saya sudah sampaikan bahwa terutama di Bangladesh ya dan di Nigeria itu sangat tinggi sekali out of pocket-nya ya. Jadi adanya tinggi pembayaran out of pocket. Yang ketiga, cakupan dari jaminan kesehatan yang diberikan juga masih rendah. Ada ketimpangan dari akses pelayanan, tata kelola dan manajemennya juga lemah, dan kemudian kurang data dan sistem informasi, punya kapasitas SDM yang terbatas, dan juga ketergantungan dari donor, ya, dari bantuan luar. Tentunya tantangan permasalahan pembiayaan kesehatan di negara berkembang yang tadi sudah disampaikan punya dampak dari tantangannya. Itu pertama, dengan tantangan tadi yang sudah disampaikan, dampaknya tentunya akan menimbulkan rendahnya akses terhadap layanan kesehatan ya. Jadi kalau kita membayar nih pengeluarannya besar untuk pelayanan kesehatan, out of pocket-nya tinggi, otomatis semakin rendah gitu ya untuk akses terhadap pelayanan kesehatan. Kalau kita kemarin belajar tentang asuransi, kalau kita punya asuransi tentunya kita akan kalau sakit sadar ya langsung kita berobat gitu ya, karena kita punya asuransi, kita bisa memanfaatkan pengcoveran atau dari manfaat asuransi itu. Tapi kalau nggak punya out of pocket, berarti kan kita harus keluar uang sendiri ya. Itu akan memungkinkan kita untuk tidak mengakses pelayanan kesehatan. Kemudian akan terjadi kemiskinan akibat catastrophic spending. Jadi pengeluaran biaya kesehatan itu cukup tinggi. Kemudian kalau kita misalnya tidak punya uang, tentunya kita tidak akan memanfaatkan layanan kesehatan ya pada saat kita sakit. Tapi begitu kita datang ke fasilitas kesehatan, kita sudah terlambat. Akhirnya penyakit yang kita derita itu sudah lebih parah gitu, sudah lebih parah, dan akhirnya menyebabkan yang kedua, catastrophic spending ya. Jadi biaya besar. Kemudian ada ketimpangan dari pelayanan kesehatan antara yang kaya dan yang miskin. Yang kaya tentunya bisa memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih luas ya daripada yang miskin. Kemudian cakupan jaminan kesehatan juga tidak optimal dan adanya inefisiensi serta pemborosan dari anggaran kesehatan dan kurangnya data yang valid untuk bagaimana pemerintah melakukan pengambilan keputusan terhadap permasalahan kesehatan, dan tentunya akan dapat menurunkan kepercayaan publik ya terhadap sistem kesehatan di Indonesia. Baik ya. Kita sekarang menuju ke sistem pembiayaan kesehatan di negara maju. Di negara maju punya ciri-ciri sistem pembiayaan kesehatannya ya, punya dana yang kuat, stabil. Kemudian pembayaran secara langsungnya juga lebih sedikit ya, lebih minim. Nah ini sebenarnya bagus ya untuk kalau kita belajar kemarin asuransi, salah satu cara untuk pengendalian fraud atau terjadinya
kecurangan ya. Nah ini. Kemudian cakupan asuransinya sudah hampir universal ya, universal health coverage. Regulasi terkait dengan kesehatan juga cukup ketat, berbasis tentunya efisiensi dan mutu layanan, serta banyaknya variasi model ya, baik dari pajak, asuransi sosial ya, atau asuransi swasta. Oke, saya mengambil contoh sistem pembiayaan kesehatan negara maju ini ada dari Inggris ya. Kalau dari Inggris, sistem pembiayaan kesehatannya itu dikelola melalui pajak ya oleh pemerintah. Sistem layanan kesehatan mereka namanya NHS, National Health Services. Kemudian yang kedua adalah Jerman. Jerman ini punya sistem asuransi nasional yang paling tua di dunia ya. Dan mereka menyatakan bahwa sistem asuransi itu adalah satu kewajiban gitu. Asuransi sosial kesehatan di Jerman ya, sistemnya wajib dan berbasis solidaritas ya, yang tentunya dibiayai oleh kontribusi premi dari pekerja dan pemberi kerja, bukan dari pajak umum. Ini berbeda ya dengan di Inggris ya. Kalau di Inggris kan dibiayai oleh pajak ya, tetapi kalau di Jerman justru dibiayai oleh kontribusi premi dari pekerja. Di Indonesia juga ada ya sistem JKN kita, benar nggak? Ada kontribusi dari pekerja juga ya. Kemudian yang ketiga adalah Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat ini punya sistem pembiayaan kesehatan yang merupakan hybrid ya, campuran antara publik ya, sektor publik dan swasta. Namanya Medicare dan Medicaid. Kalau Medicare itu ditujukan untuk orang-orang yang usianya sudah tua, di atas 65 tahun. Kemudian orang yang di bawah 65 tahun tapi dia punya kondisi khusus ya. Dan ada penderita dengan penyakit ginjal kronis stadium akhir, itu juga masuk ke sistem pembiayaan Medicare. Sementara untuk yang Medicaid ya, untuk yang Medicaid ini program asuransinya didasarkan pada kebutuhan yang berbasis kebutuhan untuk masyarakat, terutama yang penghasilannya rendah. Keunggulan dari sistem pembiayaan kesehatan yang dimiliki oleh negara-negara maju ya, antara lain adalah bahwa mereka mampu memberikan cakupan pelayanan kesehatan yang universal ya. Kemudian pendanaannya stabil, berkelanjutan, beban biaya ke individu rendah ya, karena tadi out of pocketnya juga rendah ya, minim kan. Nah, kemudian ada keadilan dan solidaritas sosial yang tinggi, kualitas dan akses layanan juga tinggi, fokus pada pelayanan dan pelayanan primer dan pencegahan. Di JKN kita juga ada ya, kan ada upaya promotif, preventif ya, tidak saja kuratif dan rehabilitatif. Kemudian sistem digital dan manajemen modern yang mereka miliki. Dan satu lagi keunggulannya adalah adanya komitmen regulasi dan kebijakan publik yang kuat. Tapi tentunya di balik keunggulan itu ada tantangannya ya. Nah, tantangan dan hambatan yang dimiliki oleh negara maju dalam sistem pembiayaan kesehatan mereka adalah salah satunya karena biaya kesehatan makin terus meningkat. Masih ingat nggak biaya kesehatan itu meningkat karena apa? Salah satunya inflasi, kemudian teknologi kedokteran yang semakin meningkat, yang semakin canggih, itu juga membuat ya tingginya biaya kesehatan. Kita lanjut. Nah, tantangan dan hambatan negara maju yang kedua adalah penuaan penduduk. Semakin tinggi akses terhadap layanan kesehatan, semakin mudah akses terhadap pelayanan kesehatan, semakin aware terhadap layanan kesehatan, itu akan mengakibatkan usia harapan hidup jadi semakin tinggi, jadi semakin meningkat ya. Kalau di Indonesia berapa harapan hidupnya? Usia harapan hidup di kita? Sekitar berapa? 70 ya.
udah 70-an. Kalau di negara-negara maju itu bisa lebih dari 70, 74 ya. Oke, yang ketiga adalah overutilisasi layanan karena cakupan penuh. Nah, ini nggak bagus juga sebenarnya. Jadi kalau cakupan semuanya penuh gitu ya, diberikan dengan kemudahan, ini salah satunya bisa mengakibatkan supply induce demand, akhirnya overutilisasi. Kemudian inefisiensi sistem dan birokrasi, dan yang terakhir adalah ketimpangan mungkin juga terjadi pada kelompok tertentu. Ya, sampai di sini ada pertanyaan sudah habis. Sebelumnya nanti saya mau memberikan ini ya, diskusi. Tapi sebelum tugas, sebelum saya memberikan tugas, mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan. Sudah? Silakan. Oke, kalau sudah jelas, Ya, mungkin kita beberapa bisa pertanyaan. ya. Ini terlihat nggak? Ya, kalian melakukan diskusi secara kelompok terkait dengan tadi ya, dari apa yang sudah dibahas, yang sudah saya sampaikan, itu apa yang bisa kalian ambil, apa yang bisa kalian pelajari ya. Jadi pelajaran dari apa yang tadi disampaikan terkait dengan pembiayaan kesehatan baik di negara maju dan di negara berkembang. Oke, baik teman-teman, sudah selesai diskusinya? Sudah. Siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 1? Ya, silakan Lydia. Negara berkembang dapat belajar dari negara maju bahwa sistem pembiayaan kesehatan yang adil, efisien, dan transparan adalah fondasi utama untuk mencapai layanan kesehatan yang merata dan bermutu. Ya, oke, baik, terima kasih. Oke, baik, siapa lagi yang mau menjawab pertanyaan nomor 2? Ayo, Bu. Ya, silakan Aidan. Dengan situasi keterbatasan ini, pemerintah dapat memulai dengan A. Memprioritaskan kelompok rentan seperti miskin, ibu hamil, anak-anak melalui subsidi iuran. B. Mengurangi ketergantungan pada pembayaran langsung OPP, payment berbasis iuran sederhana atau pajak Teman-teman lokal. semuanya, dari apa yang tadi sudah kita diskusikan ya, saya memberikan kesimpulan bahwa sistem pembiayaan kesehatan di negara maju dan berkembang tadi tentunya memiliki perbedaan yang signifikan ya. Tantangan pembiayaan kesehatan di negara berkembang juga tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga banyak sektor. Dan solusi untuk mengatasi tantangan pembiayaan kesehatan di negara berkembang memerlukan tentunya kombinasi dari pemerintah, ya, swasta, adanya reformasi secara struktural, dukungan kebijakan, tata kelola yang baik, dan tentunya partisipasi aktif dari masyarakat. Baik, ada pertanyaan lagi? Tidak? Cukup? Oke. Baik, kalau sudah cukup dipahami sampai di sini pertemuan kita pada sesi ke-13 hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dan kita diskusikan memberikan manfaat pada kita. Ya, kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, sampai bertemu kembali di sesi 14 berikutnya secara online. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang khusus sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia ya. Jangan lupa membaca materinya yang nanti di-share oleh PC ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran ini saya buat. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan di dalam proses sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.